Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang Economic Order Quantity atau EOQ, Safety Stock, dan Reorder Point, yang beranggotakan Arin Puji Andari, Avinda Septiana Putri, Deva Ainur Qolis, Jenny Ilham Maulana. A. Definisi Economic Order atau EOQ. Model Economic Order Quantity atau EOQ merupakan model matematik yang menentukan jumlah barang yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan yang diproyeksikan dengan biaya persediaan yang diminimalkan. B. Formula Economic Order atau EOQ. Adapun rumus untuk menghitung Economic Order Quantity adalah EOQ sama dengan akar dari 2D kali OC dibagi CC. EOQ sama dengan Economic Order Quantity. D sama dengan permintaan tahunan. OC sama dengan biaya pemesanan. CC sama dengan biaya penyimpanan. C. Variabel dan asumsi dalam EOQ. Secara umum ada 3 bentuk variabel dalam Economical Order Quantity yang terlihat jelas, yaitu 1. Total cost atau biaya total merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam suatu masa yang terjadi. 2. Ordering cost atau biaya pesanan merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama dalam proses pembelian. 3. Carrying cost atau biaya penyimpanan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyimpanan. Menurut Agus Sartono, ada 3 asumsi dasar dalam penggunaan Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu 1. Tingkat penjualan yang dapat diperkirakan. 2. Penggunaan bahan yang konstan. 3. Pemesanan dapat dilakukan seketika. 4. Pengiriman dapat dilakukan dengan cepat. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa EOQ adalah suatu bentuk usaha dari pihak manajemen perusahaan, khususnya bagian persediaan dan produksi, untuk selalu menciptakan kondisi dan situasi yang seimbang dan selalu stabil dalam berbagai kondisi. Secara matematis, rumus EOQ dapat dikreativitaskan menjadi berbagai bentuk, namun secara umum adalah seperti yang dijelaskan di atas. D. Safety Stock dan Reorder Stock. Safety stock merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan kondisi persediaan yang selalu aman atau penuh pengaman dan dengan harapan perusahaan tidak akan pernah mengalami kekurangan persediaan. Sedangkan menurut Joel G. Siegel dan J.K. Sim, safety stock adalah persediaan tambahan yang disiapkan sebagai proteksi terhadap kemungkinan habisnya persediaan. Menurut Kashmir dan Jafar, terdapat beberapa faktor penentu dalam menghitung besarnya safety stock, yaitu di antara lain penggunaan bahan baku rata-rata, faktor waktu, dan yang terakhir biaya yang digunakan. Menurut para Margareta, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya safety stock ialah: yang pertama, sulit atau tidaknya bahan atau barang tersebut diperoleh. Yang kedua, kebiasaan pemasok menyerahkan barang atau bahan. Yang ketiga, besar atau kecilnya jumlah barang atau bahan yang dibeli setiap saat. Yang keempat, sering atau tidaknya mendapatkan pesanan mendadak. Adapun pengertian dari reorder point adalah titik di mana suatu perusahaan atau institusi bisnis harus memesan barang atau bahan guna menciptakan kondisi persediaan yang terus terkendali. Sebagai catatan tambahan bagi manajer keuangan dan produksi adalah memahami kondisi bisnis dan terus melakukan serta menerapkan prudential principle atau prinsip kehati-hatian, termasuk bersikap tegas dalam menerapkan keputusan menghentikan salah satu komponen bisnis jika memang dianggap tentunya didasarkan oleh alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara bisnis konsep, baik jangka pendek dan jangka panjang. Dalam konteks alasan tersebut,
Stix dan Skousen mengatakan manajemen dapat memutuskan untuk menghentikan salah satu komponen bisnis karena berbagai alasan, misalnya yang pertama, komponen tersebut mungkin tidak menguntungkan. Yang kedua, komponen tersebut mungkin tidak sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, manajemen membutuhkan dana untuk mengurangi utang jangka panjang atau untuk mengembangkan area bisnis yang lain. Yang keempat, manajemen mungkin khawatir akan pengambilan oleh investor baru yang ingin mengendalikan perusahaan. Contoh soal 1. Manajemen sebuah perusahaan sedang melakukan perhitungan dengan mempergunakan EOV, bahwa manajer tersebut mengharapkan diperolehnya jumlah barang sebesar 20.000 unit per tahun dengan hitungan biaya pesanan adalah Rp120 per unit, sedangkan biaya penyimpanan adalah Rp200 per unit. Dan bagaimana jika jumlah barangnya meningkat menjadi 25.000 unit per tahun? Maka hitunglah dengan menggunakan EOQ. Jawabannya EOQ sama dengan akar 2 di EOQ per sisi. EOQ sama dengan akar pangkat 2 dikali 20.000 dikali 120 dibagi 200. EOQ sama dengan akar pangkat 4.800 dibagi 200. EOQ sama dengan akar pangkat 24.000 sama dengan 154,9 sama dengan 155 unit. Maka diperoleh pesanan yang paling ekonomis adalah 155 unit. Untuk F, contoh soal yang kedua, sehubung dengan soal nomor 1 di atas, maka apabila jumlah barang meningkat menjadi 25.000, maka hitunglah dengan mempergunakan EOQ dengan jawaban sebagai berikut. Maka pada saat terjadi peningkatan sebesar 25.000, pesanan yang paling ekonomis adalah 173 unit. Untuk soal yang selanjutnya, Bapak Andika Farton adalah seorang manajer senior yang sedang melakukan analisis di bagian persediaan dengan menerapkan konsep EOQ. Bapak Andika Farton menginginkan diperolehnya jumlah barang sebesar 55.000 unit per tahun dengan hitungan biaya pesanan adalah Rp200 per unit. Sedangkan biaya penyimpanan adalah Rp240 per unit. Dan bagaimana jika jumlah barangnya meningkat menjadi 85.000 unit per tahun? Maka kita dapat menghitung dengan mempergunakan EOQ dengan jawaban sebagai berikut. Berdasarkan hasil hitungan di atas, maka kita dapat memperoleh pesanan yang paling ekonomis adalah 333 unit. Untuk contoh soal yang selanjutnya, berdasarkan soal nomor 3, apabila jumlah barang meningkat menjadi 85.000, maka hitungan dengan mempergunakan metode EOQ seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Oke, terima kasih. Kurang lebih begitu untuk presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.